Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat tausiah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hasan Al-Jufri dari kota Semarang. Nanti setelah beliau menyampaikan Mau'izatul Hasanah, kita lanjutkan lagi dengan qasidah, kita akhiri dengan doa nanti, termasuk nanti ada qasidah Joko Tingkir nanti dibawa. Tapi orang ngombe dawet orang. Kepada beliau guru kita Al-Habib Hasan Al-Jufri, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah, ni'matul 'azimah fi lailatul jum'ah, lailatul salah. Wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa miftahi babi rahmatillah. ونسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة من النعمة الدنيا والآخرة آمين يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru-guru kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para hufat, para asatid, wabil khusus yang mengajak kita bergembira, bersenang-senang, berbahagia dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Saggab Ibn Al-Imam Al-Ghaus Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab, matta'anallah bituli hayatih. Semoga beliau sehat afiah, selalu dilindungi oleh Allah, diberi kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan kita dibuat senang dan bahagia bersalawat kepada Nabi, dan semoga kita selalu mendapatkan berkahnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Para habaib yang lain, para kiai, para masyayikh yang semoga dengan kehadiran beliau-beliau menambah kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Bapak kita, Bapak Kapolres Kota Jepara, Bapak Warsono, yang tadi sudah memberikan kita, mengajak kita dengan syairnya, dengan qasidahnya. Seandainya kita diizinkan oleh Allah melihat wajah Nabi, maka insya Allah tidak ada lagi namanya kesedihan hidup di dunia. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih indah kecuali pingin terus memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga beliau juga diberikan sehat afiah, diberikan selalu kekuatan, dan bisa terus menjalankan tugasnya dengan baik dan diridhai oleh Allah subhanahu. Kula niki janjane rodok meri, mboten rodok meri kalih Kota Jepara. Kok iso entuk Kapolres iso selawatan koyo ngene? Kok bisa dapat Kapolres yang bisa baca maulid juga dengan baik? Nanti coba saya mau duduk dengan Kapoltabes Kota Semarang pingin bahas masalah niki. Tak laporan nanti saya tanya-tanya, iso ra Pak mau qasidah Pak? Kalau perlu nanti kita buatkan laporan, kalau bisa yang jadi Kapolres sing iso qasidah kabeh. Sing tiang muslim. Oh kabeh malah jenengan bingung. Amin Allahumma. Masya Allah. Tadi saya datang sama beliau masuk ke tempat ini satu mobil untuk bocoran. Bib, Kapolres ini bisa qasidah Bib. Habibidin sudah tahu. Oh ora iso aku rentang ngrungokke, harus keluar. Habibidin ngomong, Bib, Kapolres qasidah ndak? Oh iya Bib, wajib Bib, aku rentang ngerti kok. Ternyata mengagumkan, Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga Kota Jepara selalu dijaga oleh Allah.
makin makmur, makin barokah, orang-orangnya jadi orang yang manfaat. Amin ya rabbal. Dan juga bapak kita yang bergembira, yang nanti insya Allah akan memberikan sambutan. Bukan sambutan, apa maringi kosidah, komandane kreasian berselawat, Bapak Suyuti, beserta ratunya Ibu Ani dan keluarga, yang semoga selalu sehat afiah, sukses, makmur, berkah, sehat afiah, dan Allah berikan selalu kebaikan, amin Allahumma, beserta seluruh keluarga besar Krete Kreasian yang semoga selalu diberikan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya nggak pingin lama-lama, saya pingin dari awal berangkat niku janjane kula pung pingin melu selawatan, pingin ngrungokake suara indah Habib Bidin niki kula janjane rodok isin kali Habib Bidin. Agak rodok lah, agak malu tapi sebenarnya malu. Janjian di kota Semarang, kota saya sendiri untuk ketemu, enggak ketemu subhanallah. Yang janjian mau hadir sudah ngomong, oke Beb, hadir, berangkat, balik kota, saya berangkat. Delalah kon istirahat. Enggak boleh berangkat, harus tapi alhamdulillah masih dapat doa dari beliau. Amin Allahumma. Intinya alhamdulillah malam hari ini kita bergembira, berbahagia dalam rangka bergembiranya untuk negara yang kita kecintai, Republik Indonesia. Kemerdekaannya yang dengan diperjuangkan dan korban yang banyak dari apapun, harta, nyawa, kebahagiaan, kesenangan dari para pahlawan, dari pendiri bangsa untuk memerdekakan bangsa dan negara ini. Mong tujuane awake dhewe niki negara Indonesia bisa membuat arah sendiri untuk maju, bisa membuat arah sendiri untuk makin baik, termasuk alhamdulillah punya program bangkit untuk bisa lebih baik, pulih dengan lebih baik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang kita cintai ini berkahnya para aulia, berkahnya para ulama, khususnya Wali Songo. Insya Allah negara kita akan selamat, negara kita akan berkah, negara kita akan makmur. Negara kita telah mendapatkan doa dari beliau-beliau, baldatun thayyibatun wa rabbun amin Allahumma. Dan saya yakin nek mungkin awake dhewe sing ndonga niku rada abot, ning sing nate ndonga niki para aulia, para ulama, para sulaha yakin diijabah kali Gusti. Termasuk ulang tahunnya PT Milad Kreasian niki. Mabruk Alfa, mabruk, keberkahan semoga turun terlalu dari Allah Subhanahu wa taala. Makin terus bisa berkreasi dengan usahanya, berkreasi dalam syiar agama, berkreasi dalam kebaikan, berkreasi dalam kemuliaan. Dan alhamdulillah berkah milad ini kula panjenengan saged kempal sareng-sareng kumpul baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan santunan anak yatim yang kita tahu pahalanya tidak ketulungan dari Allah, kabarnya sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda untuk kita, malam Jumat ini adalah malam yang istimewa, malam yang merupakan bagian dari hari rayanya umat Islam dalam satu minggu, malam yang merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, malam yang merupakan mereka kita tahu punya waktu khusus beribadah kepada Allah. Makanya maaf-maaf di kampung-kampung, di desa-desa, di tempat-tempat tertentu dari dahulu sampai sekarang, malam Jumat mereka menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Baik itu dengan baca Yasin, tahlil, baca maulid, berbagai macam acara dibuat karena tahu keberkahan yang besar di hari Jumat. Termasuk Nabi mengajak kita dan meminta kita, aktsiru minas sholati alayya fi lailatil gharra wal yaumil ashar. Perbanyaklah sholawat kepadaku. Ini permintaan Nabi. Kula panjenengan disuwun kalih Kanjeng Nabi.
perbanyak sholawat kepadaku. Intinya sebenarnya tidak ada hitungan banyak. Yang ada adalah kemauan dari kita. Selama lisan kita banyak selawat kepada Nabi, lisan kita enggak bosan-bosan selawat kepada Nabi, lisan kita senang berselawat kepada Nabi, lisan kita selalu berselawat kepada Nabi, insya Allah kita mendapatkan apa yang termasuk dijanjikan Nabi. Tidak akan ada lagi rasa sumpek, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada rasa bingung. Dosa kita diampuni, hajat kita diabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan malam ini termasuk kita diminta oleh Nabi perbanyak selawat. Aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah sholawat kepadaku fi lailatul gharra wal yaumil ashhar, di malam Jumat dan hari Jumat. Makanya para ulama dulu dan kami waktu tinggal di kota Tarim, tinggal di negeri Hadramaut, kalau hari Jumat itu kitab-kitab sholawat dikeluarkan semuanya, di masjid-masjid dikeluarkan. Mereka baca surat Al-Kahfi, karena paling afdolnya ibadah malam Jumat, hari Jumat, sebagaimana yang disabdakan Nabi adalah baca surat Al-Kahfi. Orang yang baca surat Al-Kahfi, maka 1 minggu dia mendapatkan cahaya khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mau ketinggalan permintaan dari Nabi, selalu memperbanyak selawat, termasuk mereka punya bacaan khusus di hari Jumat, membaca banyak selawat karangan-karangan dari ulama-ulama. Pingin apa? Dadi tiang sing taat marang Kanjeng Nabi. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing termasuk penting, kita pingin menunjukkan takdim, hormat, kagum, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pikantuk nopo ingkang pun dadi cerita kalih para alim ulama. Ada satu cerita di mana seorang ulama mengagungkan Ismullah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama cerita seorang yang mendapatkan sobekan dari Al-Quran, tulisan dari ayat-ayat Al-Quran terjatuh di bawah. Maka dia ambil dengan penghormatan. Dia ambil itu sobekan dengan pengaguman, penguliaan. Diambil sobekan tersebut, lalu dia bawa pulang ke rumah. Dia punya minyak wangi, dia ambil minyak wangi itu, dioleskan di tangannya, digosokkan itu minyak di atas ayat, potongan ayat tersebut. Lalu dia simpan potongan ayat itu di tempat yang tinggi, jangan sampai jatuh lagi. Disimpan di tempat yang mulia. Allah, Allahu Habib. Mungkin ini Bani Habib seneni aku malah. Diletakkan di atas tempat yang tinggi. Maka subhanallah, dia sih melakukan itu. Tujuannya mengagungkan Allah. Maka malamnya dia mimpi. Atau malamnya mendengar satu ucapan. Kau agungkan namamu, aku muliakan namamu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kau agungkan namaku, kau muliakan namaku, kau jaga namaku, kau hormati namaku, maka aku akan agungkan namamu, aku muliakan namamu, aku jaga namamu, akan terhormat namamu. Subhanallah, dadi tiang sing mulya, dadi tiang sing dihormati, dadi tiang sing diremeni. Yang kedua, satu cerita seorang wali min auliyaillah, orang soleh sedang berjalan mendapatkan orang yang mabuk. Mabuk, teler, ora sadar. Subhanallah, ternyata mabuknya bukan mabuk enteng, mabuk berat. Berjalan selendat-selendat, mirang-miring sampai akhirnya jatuh, kedebuk. Saat dia jatuh, dia nyebut, ya Allah. Nyebut namanya Allah. Maka sang orang soleh tersebut, sang wali tersebut, ya Allah, kok nama Allah disebut dari mulut yang sedang ada najis? Artinya sedang ada bau minum-minuman keras, ada bekas minum air keras atau minum minuman keras, minuman najis.
Maka si wali tersebut ngambil air dan mulutnya orang yang tadi ngucap ya Allah dibersihkan oleh dia. Agar Allah nanti berikan keselamatan kepadanya menghormati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita dia pulang. Maka apa yang terjadi? Dia pulang di rumah, dia mendengarkan suara atau mimpi, Toharta ismi, kau sucikan namaku, kau bersihkan namaku, maka aku bersihkan hati orang itu. Subhanallah, orang tadi dapat hidayah, dapat taufik, dadi wong sing soleh, dadi wong sing mulia. Namanya beliau dibersihkan lebih mulia lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini. Malam ini kita memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin memuliakan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini, agar benar-benar menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbahagia dengan ulang tahunnya Kreasian. Semoga Kreasian makin makmur dan acara seperti ini terus berlanjut dan istiqomah. Beliau-beliaunya dikasih sehat, Habib Ali Zainal Abidinnya dikasih sehat, Az-Zahir semuanya anggotanya dikasih sehat, Zahir Mania semuanya sehat. Insya Allah acara ini berlangsung dimanapun dan termasuk menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ayo saat selawat minta kepada Allah agar Allah turunkan rahmat. Allah rubah negara kita ini benar-benar menjadi negara yang mulia, negara yang baik. Allah turunkan hidayah, petunjuk, taufik kepada kita semuanya, kepada seluruh komponen bangsa, kepada seluruh pemimpinnya, kepada kita semua rakyatnya, agar Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan selalu rahmat Allah, sehingga kita bisa menjadi bagian orang-orang yang manfaat, mulia, sehingga negara kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu, kita pengen insya Allah dengan izin Allah ada waktunya kita nanti bergembira dengan selalu keridhaan dari Allah. Benar-benar negara kita menjadi negara yang mulia. Kemarin saya dengar informasi dari Bapak Wali Kota Semarang saat bertemu dengan Presiden, berkata ada berita dari peneliti-peneliti di negara di dunia, insya Allah dalam waktu kurang lebih berapa tahun ada dua negara yang akan tampil jadi negara maju. Ada dua negara yang akan tampil menjadi negara maju. Yang pertama India, yang kedua Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Yang penting kita optimis, karena negara kita punya peranan penting di dunia. Ada konferensi Asia Afrika, ada Ganevo, dan waktu saya berkunjung ke Irian Jaya yang sekarang menjadi Papua, di situ ada satu bukit di tempat latihannya tentara, ada satu bukit yang di situ komando untuk dulu ngebom Hiroshima dan Nagasaki, sehingga akhirnya sekutu menang dalam Perang Dunia Kedua. Ternyata peran besarnya waktu itu ada di negara kita. Maka tidak menutup kemungkinan negara kita insya Allah menjadi negara yang maju, negara yang mulia. Akan tetapi butuh kita untuk menjadi orang yang maju, butuh kita untuk menampilkan bahwa kita bagian dari orang-orang yang sukses. Kita orang-orang yang optimis untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berdoa semoga Kreasian makin jaya, Kreasian makin berkah, Kreasian makin makmur, dan khususnya negara yang kita cintai ini benar-benar dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun, dan semoga kemerdekaan kita kemerdekaan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakallah khair kepada beliau guru kita akhirnya Al-Habib Hasan Al-Jufri yang telah menyampaikan, memberikan nasihatnya dan tausiahnya dan ilmunya kepada kita malam hari ini. Mudah-mudahan
semakin memberikan keberkahan pada kita yang hadir malam hari ini, semakin bermanfaat buat kita, kita menjadi orang yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat di dunia hatta al-akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki betul Bib, Haji Suyuti mau qasidah. Haji Suyuti qasidah ya. Lagu apa Pak Haji? Hah? Haji Suyuti ada request lagu enggak? Ada permintaan lagu enggak? Hah? Ditakokke malah nakokke opo kae. Oke. Yang jelas begini, yang disampaikan oleh Habib Hasan tadi, semoga Haji Suyuti beserta seluruh keluarga besarnya dan keluarga besar kreasian ini dengan selalu mengadakan majelis sholawat, mengadakan majelis dakwah seperti ini, mudah-mudahan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Model-model ngeten iki yang kita selalu memberikan inspirasi pada kita, memberikan contoh pada kita bahwa nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan lagi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis ngeten niki insyaallah sinten mawon tiange dikasih nikmat sama Allah, bikin sebab orang bersolawat pada Nabi Muhammad sebanyak ini, insyaallah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kreasian bersolawat ini memberikan inspirasi pada kita, memberikan contoh pada kita, kita bisa niru beliau, niru Haji Suyuti, diparingi nikmat kali Gusti Allah, malah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada qasidah Joko Tingkir. Tapi Joko Tingkir sair niki tandingannya saya ngombe dawet. Kalau niki enggak ngombe dawet, niki malah muji Joko Tingkir. Bareng-bareng semua ya.